Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya ya. Nah, jadi kita pada kesempatan kali ini kita akan ya seperti yang teman-teman lihat ya di layar saya. Ini gambar dari Google ya teman-teman ya. Saya ambil sebagai timeline saja. Oke, jadi kita akan berbicara atau mengenal tentang Arduino IDE. Bukan Arduino fisiknya teman-teman ya, bukan Arduino boardnya. Ini Arduino IDE. Arduino IDE ini adalah software ya untuk kita meletakkan atau menaruh code kita, code Arduino kita ya ke dalam board Arduino seperti itu. Oke, kita mulai aja. Kita coba cari di Arduino IDE itu apa gitu ya. Kalau merujuk pada website resminya atau tidaknya kita coba lihat sejarahnya gitu ya. Wikipedia. Biasanya di Wikipedia itu ada sejarah-sejarahnya seperti itu. Kalau saya lihat oke. Nah, ini dia. Coba kita lihat ya, yang Arduino. Ada Arduino, soalnya ada Arduino board, ada Arduino IDE. Oke, coba lihat. Tidak mau, tidak mau dia. Oke, kita ke sini deh. Oke, ini dia. Oh, ini Arduino ya. Kita coba cari Arduino IDE itu apa ya. Hmm, 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 hmm. Tidak ada ya di sini ya. Hmm, saya rasa bukan di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini ya, teman-teman ya. Ya, secara tidak gamblang dijelaskan ya, teman-teman ya, bahwa Arduino IDE itu adalah punyanya si Arduino gitu ya. Memang punya perusahaan Arduino. Jadi mereka nih membuat software sendiri gitu ya, software sendiri dari bahasa kalau tidak salah dari bahasa C kalau tidak salah. Nah, untuk code-nya itu dari bahasa C ya. C++ atau C gitu, kurang tahu saya. Nah, untuk kita bisa memudahkan memprogram Arduino board-nya seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau baca silakan di Wikipedia gitu ya. Atau kita bisa langsung ke web resminya teman-teman di Arduino IDE seperti ini. Oh, yang tadi ya. Nah, yang ini. Kalau ini bahasa Inggris deh teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ya pasti setiap aplikasi atau setiap software gitu ya, itu pasti memiliki yang namanya documentation seperti ini ya, documentation. Nah, oke, katanya itu bring your projects to life with Arduino software. Jadi disuruh, jadi kata-katanya itu bring your projects gitu ya, atau bangun project kamu ya with Arduino software gitu, dengan software Arduino seperti itu. Nah, untuk updatean ya updatean terbaru atau rilisan paling baru itu ada di Arduino IDE 2.3.6. Jadi 2.336. Nah, ini sudah rilis teman-teman ya. Kan biasanya tuh ada software atau aplikasi yang biasanya dalam bentuk beta dan itu belum sepenuhnya oke ya. Jadi kalau udah bentuk rilis itu udah pasti udah siap lah gitu kita gunakan seperti itu. Okay, the new major release of the Arduino IDE is as faster and even more powerful. Jadi dia mengungkapkan gitu ya bahwa software yang sekarang itu lebih cepat gitu ya dan juga lebih powerful seperti itu ya. Dengan tambahan editor modern dan juga responsive interface, auto completion feature gitu, code navigation and even live debugger. For more details, check Arduino in documentation. Nah, jadi kita disuruh pasti ke dokumentasinya seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman ingin download ya, itu ada langsung ya navigasinya atau arahnya ke download seperti ini. Nah, silakan teman-teman
Silakan teman-teman sesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman punya atau sistem operasi device teman-teman. Di sini saya menggunakan Windows ya, dan ini katanya Windows 10 atau yang lebih baru. Jadi Windows 10, 11 gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows di bawahnya gitu ya, mungkin saya tidak tahu yang ini mungkin ya, Windows MSI installer atau yang lainnya, Windows zip file, saya tidak tahu. Jadi atau dia tidak bisa atau tidak support untuk Windows di bawahnya seperti itu, untuk yang Arduino IDE 2.3.6 seperti itu. Nanti saya akan buatkan videonya, kita downloads ya, downloads Arduino IDE. Jadi kita di sini cuman memperkenalkan saja dulu ya, bahwa Arduino IDE ini apa seperti itu ya, untuk apa sebenarnya seperti itu. Oke, kita coba, kita seperti ini ya teman-teman ya, seperti explore ya, seperti explore pasti Arduino gitu ya. Kita belajar bareng-bareng gitu ya. Bukan saya maksud mengajari, tapi kita belajar bareng-bareng seperti itu. Oke, coba di sini kita lihat. Oh, dia juga ada versi Linux-nya juga. Ada macOS yang pastinya, Windows juga seperti itu. Nah, dia download a preview of the incoming release with the most updates, feature, and bug fix. Jadi mungkin ada yang versi naiknya gitu ya, atau naik lightnya seperti itu. Nah ini seperti hitamnya, dark mode lah seperti itu. Oke, katanya code anywhere with Arduino Cloud Editor. Nah, jadi Arduino itu juga punya aplikasi atau sistem software gitu ya, dalam berbentuk cloud teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kurang mengerti apa itu cloud aplikasi gitu ya, jadi teman-teman bisa buka Arduino IDE-nya itu di dalam website seperti itu, seperti ini, Arduino Cloud. Kita coba Arduino Cloud. Nah, ini ada Arduino Cloud-nya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memprogram board Arduino teman-teman atau yang lain gitu ya. Tidak hanya Arduino sebenarnya teman-teman, masih banyak juga ya. Bisa menggunakan ESP32 atau Raspi gitu ya. Raspi. Kalau Raspi tidak salah, saya rasa nggak bisa teman-teman ya. Karena Raspi itu dia Python kalau tidak salah. Setelah, jadi teman-teman bisa explore sendiri. Kita kembali ya. Jadi intinya Arduino Cloud itu memudahkan teman-teman, tidak usah perlu mendownload aplikasi. Jadi teman-teman hanya lewat sini saja bisa menggunakan Arduino IDE seperti itu. Oke, kita coba lihat dokumentasinya teman-teman ya, kita explore. Nah, seperti ini software, kita ke software ya. Oke, di sini banyak juga teman-teman ya. Di sini juga tersedia CLI dan juga ada PLC IDE ya. Jadi ada berbagai macam Arduino gitu ya. Di sini yang paling sering dipakai yaitu Arduino IDE gitu. Kita coba ke Discover More. Nah, di sini teman-teman, coba kita ke Get Started with Arduino IDE 2. Oh, ini yang terbaru teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman fitur-fitur yang Arduino IDE 2 gitu ya, yang terbaru seperti itu. Nah, ini ada fitur-fiturnya, kita coba lihat. Oke, kita perkenalan aja dulu sekalian ya, teman-teman ya. Nah, jadi ketika teman-teman sudah download ya, sudah download Arduino IDE-nya, dia bentuknya itu akan seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini, persis seperti ini. Ya, seperti ini tampilan awalnya gitu ya. Nah, di sini ada verify atau upload gitu ya. Jadi, ketika teman-teman ingin memastikan bahwa kode teman-teman itu sudah benar atau belum, tidak ada bug atau error gitu ya, teman-teman bisa ke verify ya. Verify, tapi ini belum masuk ke upload board Arduino-nya teman-teman ya. Dia belum mengunggah kode Arduino-nya seperti itu. Nah, kalau sudah pasti ya, kalau sudah pasti, sudah tidak ada error, sudah tidak ada bug ya, sudah tidak kesalahan kode teman-teman, itu langsung bisa ke upload seperti itu. Nah, apakah kita bisa langsung upload tanpa verify? Ya sebenarnya bisa saja teman-teman ya. Tidak harus verify dulu kita. Cuman yang sepengalaman saya,
Kalau misalnya kita verify dulu gitu ya, kalau kita verify dulu, kemudian baru kita upload, nah itu saya rasa berasa lebih cepat gitu ya untuk uploadingnya, seperti itu, daripada kita langsung uploading seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke select board-nya teman-teman. Nah di sini, nah ini adalah kita memilih board-nya. Jadi kan Arduino itu banyak teman-teman. Arduino Uno itu Arduino Mega gitu ya teman-teman. Itu banyak jenisnya. Jadi kita tidak boleh memilih satu 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 apa ya, satu board untuk semuanya gitu teman-teman. Jadi kita harus choice atau pilih Arduino mana yang sesuai dengan board Arduino teman-teman punya seperti itu. Kemudian adalah sketchbook. Sketchbook ini biasanya untuk library atau sketchbook saya kurang tahu ya teman-teman. Nanti kita coba buka. Kalau saya lupa sebenarnya. Nanti kita lihat ya aplikasinya gimana kalau kita sudah download. Kemudian board manager ya untuk konfigurasi boardnya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman misalnya menggunakan ESP32 gitu ya, kita coba konfigurasi di board manager. Kita coba download dulu boardnya gitu. Kemudian ada library. Nah, library ini mungkin yang akan sangat sering bersinggungan dengan teman-temannya karena kita banyak menggunakan yang namanya library, apalagi kalau projectnya itu sudah advance seperti itu. Debugger ya sama seperti kode-kode yang lain gitu ya. Kemudian ada search seperti itu. Kemudian ada serial plotter. Serial plotter itu seperti itu teman-teman, grafik seperti detak jantung gitu ya. Kita menggunakan serial plotter. Kemudian ada serial monitor. Nah, serial monitor ini yang sangat sering digunakan ya ketika kita ingin melihat sebuah hasil tanpa harus kita tanpa harus seperti apa ya, kita melihat ada datanya itu terkirim atau tidak, itu kita bisa lihat di open serial monitor seperti itu. Nah, tidak ada yang lain teman-teman, ini saja karena cukup singkat dan mudah dimengerti seperti itu kalau untuk Arduino IDE seperti itu. Nah, ini sebenarnya sudah ada penjelasannya ya teman-teman ya. Compile and upload your code to your Arduino board. Kemudian detect Arduino boards automatically show up here along with their port number gitu ya. Jadi yang ini menyeleksi gitu ya atau mendeteksi board Arduino teman-teman secara otomatis show up here. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan Arduino Uno yang original gitu ya, dia itu akan otomatis terbaca di sini teman-teman. Nah, dia akan otomatis terbaca di sini gitu ya. Akan terbatas. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan Arduino Uno yang misalnya ada yang R3 kalau tidak salah, dia itu harus dikonfigurasi dulu atau dipilih dulu gitu. Tidak secara otomatis terbaca gitu ya, teman-teman ya. Kemudian ada sketchbook. Nah, ini katanya di sini kamu akan menemukan sketch local stored on your computer atau storage yang ada di lokal di komputer kamu ya. Tambahan kamu juga bisa mensinkronisasi dengan Arduino Cloud ya, dan juga also obtain your sketch from the online environment. Jadi mungkin ini bisa apa namanya ya, dikolaborasikan lah gitu dengan Arduino Cloud seperti itu. Board Manager, Stroke Arduino, and third-party page that can be installed. For example, using MKR, Wi-Fi, board integration Arduino some board page install. Jadi ya ini yang seperti saya jelaskan teman-teman ya, bahwa board manager itu ketika teman-teman mempunyai boards yang lain gitu ya, tapi belum ada di default dari si Arduino IDE-nya, belum disediakan. Jadi kita harus konfigurasi atau install board terlebih dahulu. Library Manager, ya Brushstroke thousand of Arduino libraries made by Arduino and its community. Jadi teman-teman itu bisa mendownload dari Arduino ataupun dari komunitas yang sudah membuat library seperti itu ya teman-teman ya. Debugger ya, debug kita search appear in your code, open serial monitor ya, seperti itu aja teman-teman. Nah, fiturnya, nah ini sudah dijelaskan nih sketchbooknya teman-teman ya. Di sini udah ada board manager. Nah, ini seperti ini library manager, serial monitor. Nah, seperti ini teman-teman ya. Hello world gitu ya. Nah, ini serial plotter. Kalau bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian ada example sketch. Nah, example sketch ini itu adalah sekumpulan kode example ya, kode contoh gitu ya, yang bisa teman-teman
jadikan acuan apabila teman-teman, masih belum terbayang gimana kode-kodenya. Contoh menggunakan Hello World seperti ya. Contoh kita menggunakan yang namanya seperti ini. Nah, contoh kita menggunakan yang namanya, oh ini tidak ada. Nah, ini BMP280 library ini kalau tidak salah sensor apa gitu ya, sensor suhu atau sensor apa gitu. Saya tidak terlalu familiar. Oke, koreksi kalau saya salah. Nah, di sini sudah disediakan library-nya dari Adafruit gitu ya. Dan di dalam library itu ada kode-kode, sekumpulan kode untuk kita bisa memprogram atau kita mengubah kode tersebut ya sesuai project kita seperti itu. Debugging, nah ini dia fitur-fiturnya. Completion. Nah, auto completion itu maksudnya ketika kita belum menuliskan sepenuhnya kode kita dengan selesai, nah dia akan sudah mendeteksi bahwa kita akan menulis seperti ini. Jadi dia itu bisa auto complete seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini dia firmware and certificate uploader. Oke, itu aja teman-teman ya. Mungkin itu aja sekian untuk pengenalan dari Arduino ya, teman-teman ya. Nanti di video selanjutnya saya akan bawa teman-teman untuk gimana caranya kita bisa install Arduino IDE, atau kita buat teman-teman yang mau install downgrade atau versi di bawahnya ya, nanti saya akan tunjukkan untuk install Arduino IDE seperti itu. Oke, sekian aja teman-teman. Jika ada yang kurang mengerti silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.